Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ba'du. Singkat-singkat saja ya. Tadi sudah disampaikan program jangka panjang sampai hari kiamat ya. Saking panjangnya. Nah, ini terus habis itu program jangka menengah. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, khususnya program yang jangka paling pendek, bahkan terpendek, mungkin nggak sampai sebulan lagi, itu harus kita laksanakan. Yang pertama, yang paling pendek itu agenda kita ke depan, kurban di Idul Adha 2025 ini. Target kita dapat 40 ekor sapi. Gimana ini kira-kira para ansor ini siap? Kalaupun abot itu. Kalau misalnya 40 ekor ini tidak tercapai, ya nolnya kita gelundungkan gitu loh. Biar tinggal 4. Paling tidak itu. Jadi ini yang perlu kita ini kan, mungkin nanti proposal dan lain-lain itu sudah kemarin sudah disiapkan. Nanti tinggal berkoordinasi, nanti panitia juga akan segera kita umumkan di grup-grup yang ada itu, sehingga nanti akan jadi lebih cepat. Ada hal yang baru ini yang perlu kita informasikan pada semua teman-teman, bahwa di korban ini kita ke depan di tahun ini akan mengumpulkan daging dari masjid-masjid gitu. Jadi permohonannya ke masjid-masjid yang kecil-kecil khususnya itu. Jadi bukan hanya hewannya yang kita harapkan datangkan ke sini gitu, tapi juga dagingnya saja. Setengah kilo kita terima, kita ambil, setengah kintal kita terima, kita ambil, setengah ton kita bawakan truk untuk ngambil, kan gitu toh kira-kira. Jadi itu yang sedikit berbeda daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Terus yang berikutnya lagi, jadi selain kita nerima daging, memohon daging itu, daging-daging ini nanti akan kita kumpulkan di kulkas-kulkas yang sudah kita siapkan. Meskipun saat ini masih kita pesan dalam mimpi. Jadi kita pesan dulu nanti itu. Nah itu akan kita kumpulkan, akan kita gunakan untuk membuat sop makan santri dan ustadzah selama 1 tahun. Jadi nanti setelah Idul Adha kita insya Allah santri-santri ya sama ustadzah kita makannya sop sapi terus tiap hari pagi siang sore. Jadi insya Allah itu nanti kita produksi dan kita olahlah daging itu sehingga bisa kita jual ke masyarakat dan seterusnya, sehingga itu bisa dikonsumsi secara beragam nanti selama 1 tahun. Itu program, target kita dapat 1 ton ya dari panitia kalau tidak salah dagingnya. Siap Pak Hendra? Terima kasih Pak D ikut menjawab. Sebenarnya itu dorong Mas Hendra untuk jawab ya. Jadi seperti itu. Nah, program yang selanjutnya terkait kurban ini kita akan mengumpulkan kulit. Jadi kulit itu tadi memang kita lakukan permohonan ke masjid-masjid. Nanti akan kita jual, itu memang untuk biaya-biaya operasional yang lain ya, termasuk tadi untuk kita kebetulan ini mungkin dari Bapak khususnya mungkin dari apa ya, Pak Koko terus Pak Agus yang sementara ini mungkin, jadi kita di sini rata-rata hampir di bawah di atas 50% ya yang beasiswa istilahnya itu. Jadi kita butuh biaya operasional sehingga program momen korban yang ke depan ini itu kita maksimalkan dengan pengumpulan hewan itu yang pertama, terus yang kedua pengumpulan daging untuk kemudian kita olah, dan berikutnya pengumpulan kulit. Ini biasanya kulit ini cepat langsung jadi diuangkan itu, sehingga nanti bisa untuk menopang program di pesantren ini secara keseluruhan. Jadi nanti mungkin ini mumpung tadi Pak Agus dan lain-lain, nanti kita bantu penyebaran proposalnya ya gitu. Jadi itu Ustadz Arfan nanti yang daerah sini,
Dan bisa dibantu Ustadz Sartono seperti itu. Ini yang program paling dekat, terdekat sekali dengan kita saat ini. Kurban 2025 1446 Hijriah ya kalau nggak salah. Saya itu udah tahun nonton tahun Hijriah saya gitu. Itu program yang paling dekat. Target kita minimal 4 ekor sapi, 1 ton daging yang terkumpul dari masjid-masjid, dan kulit ini ya nanti relatif dari pengalaman tahun lalu dan lain-lain itu ya paling tidak tahun lalu kita dapat uang itu kurang lebih 6,5 sampai 7 juta. Tahun ini kita targetkan 2 kali lipat lah, paling tidak dapat 10 jutaan dari penjualan kulit. Kurang lebihnya demikian, itu program yang terdekat. Terus yang berikutnya ini yang lumayan tinggal sedikit juga waktunya, yaitu penerimaan santriyah baru. Target kita dapat 2 kelas, 1 kelas biasa, kelas gimana jelaskannya ini ya. Jadi kelas yang tamatan SMP, kelas yang tamatan SD atau setingkat SMP, dan 1 kelas lagi yang tamatan SMP, alias kelas kalau di pesantren modern itu istilahnya kelas intensif. Jadi program yang 4 tahun nanti ini akan kita jabarkan. Targetnya seperti itu. Nah, 1 kelas itu berapa orang? Targetnya ada 30 orang. Gitu. Sampai hari ini sudah ada berapa yang mendaftar? Insya Allah sudah ada 300. Jadi nanti kalau masuk semua ya kita melebihi target. Tapi kalau pada rontok sebelumnya ternyata tinggal 3, ya kita harus cari lagi. Nah inilah yang perlu kita lakukan. Nah kaitannya dengan itu, ini perlu kami sampaikan. Jadi brosur itu saya kira kemarin sudah kita minta tolong siapapun itu yang ada saat ini, malam hari ini, ataupun saudara-saudara dan lain sebagainya, itu bisa membawa brosur yang dari kita itu, bantu menyebarkan, termasuk nanti flyer lewat online dan seterusnya. Harapannya ini bisa dipahami dari brosur itu. Sekarang ini sekitar 3 kali penerimaan santri di sini, organ kita baik di yayasan maupun di harian ini masih banyak yang belum memahami, termasuk keluarga-keluarga kita. Itu salah satunya itu. Makanya ini alhamdulillah Ustadz Sartono malam hari ini bersama keluarga, istri khususnya, karena anaknya nggak kebawa ya. Terus habis itu saya sendiri juga kebetulan istri ikut gitu kan. Dan terpaksa kata Sobat deh ya. Bisa mau tahu aja. Jadi terus yang berikutnya ini kebetulan malam hari ini juga ada rekan lama kita itu ya, Ustadz Rahmat SEI ME gitu kan, MSI, Direktur BPR-nya Muhammadiyah juga nih Pak Koko itu. Jadi BPR-nya Muhammadiyah, beliau itu direkturnya itu. Kebetulan teman saya dari tamat S1 gitu. Jadi kemana-mana nyambung aja gitu kan. Itu jadi terus juga ada ini Ustadz Adi Sucipto gitu kan. Terus kemudian tadi juga ada yang lain juga. Ini saya kira ada Mas Pur juga ini ya. Jadi bisa membantu paling tidak menjelaskan bagaimana toh sebenarnya sistem pendidikan yang ada di pesantren Roji Syafaat ini gitu. Nah ini kaitannya susunan ini memang ini agak rumit. Di Jogja ini rata-rata orang sekolah itu tujuannya sesuk lek tamat dadi apa? Kan seringnya pertanyaan itu. Sesuk lek tamat dadi apa? Apa meneh mondok? Itu lulus pondok iki iso dadi apa? Iso apa? Wah, iki kalau bagi saya khususnya yang dari pondok-pondok ini tadi, wah itu pelecehan namanya. Penghinaan itu. Nah, wong Pak Koko tadi loh, anaknya orang kaya, bayangin diklat 3 hari 7 juta, ning kene dienggo bayar setahun. Pak Koko ditekne mung 3 dina, coba bayangke. Mengkon keceh ning kene bayar
6 juta 1 tahun keceh pendak dino sah gitu istilahnya. Gen malah kono damai kali wae sing penting ora keli, ora kintil kan gitu ta. Sak glundung-glundung terserah. Kok ya kepiye zamane wong urip ki ternyata kebolak-balik ya. Tapi lumrah ya mungkin ya. Orang miskin pengen kaya, orang kaya pengen. Caranya bagaimana tuh rasanya orang miskin gitu. Padahal yang miskin-miskin itu pada bosan semua, kapan kayanya katanya. Yang ketawanya paling banter itu paling kerasa. Nah ini tentang pondok ini tadi, ini membahayakan. Bukan apa, ini yang perlu kita jelaskan. Jadi bagi kita semua itu tadi terkait pembangunan mungkin yang bantu ya tadi itu ya kita terbatas. Kalau bantu dana, kalau bantu tenaga, sedangkan kita juga masih bekerja, kadang harus mencari nafkah dan lain sebagainya, kan gitu toh. Nah ini paling tidak bisa tadi itu membantu mencari santri. Ini salah satu istihad yang bisa kita lakukan. Dan ini termasuk perjuangan. Nah kalau saya itu sering ngomong, kebetulan saya itu biasa dengan teman-teman karyawan itu, kene sing duwe anak, sesuk anake nek ra mondok tak cengkiwing. Bahasa saya seperti itu. Karena apa? Saya bisa nantang kebanyakan teman-teman saya itu yang enggak dari yang pada sekolah itu tadi. Lah sampean itu S1 ekonomi, akuntansi orang ngerti. Aku lho ora tahu sekolah. Meng mondok, tapi ya buktine iso. Tak bilang kayak gitu. Kalau pertanyaan orang mondok engko lulus dadi apa, iso dadi apa? Tapi saya juga nggak bisa jelasin ya kepada yang bertanya begitu. ini repot ini. Tapi terbukti itu beberapa itu. Nah ini ada hal yang ironi lagi kadang tentang pondok modern ini. Contoh ini ada wali santri Gontor itu kan di sini. Ada Pak Rahmat lagi kena lagi. Meskipun ada yang lain ya, siapa ya? Yang wali santri kayaknya. Oh ya saya sendiri. Jadi Pak Rahmat ini kan kebetulan bukan dari Gontor gitu. Kemudian anaknya di sana gitu kan. Saya pernah tanya, nah kira-kira ngerti orang ning Gontor ki diajari apa? Enggak, saya pernah dengar jawab sendiri kayak gitu. Iki yo apa? Ternyata pasrah bongkokan. Kemarin saya tanya juga ngobrol sama Mas Fatur ini kan teman saya itu dari kecil itu. Lebih hebat lagi itu sebenarnya Mbah Gino. Kan gak ngerti pondok apa-apa. Lah anaknya tahu-tahu jadi punya di sini gitu kan. Mbah Gino kan ya. Kan gak pernah tahu itu. Jadi itu bagus gitu loh. Tapi orang Jogja wis kebacut do pinter. Nek mondok aku anakku dadi apa? Lah ini sing masalah. Nah disinilah kemudian perlu saya jelaskan. Nah ini pertama singkat dulu, sistem pendidikan yang ada di pesantren Roji Syafaat ini, nama program pendidikannya itu Kuliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah. Diulang Pak Hendra? Susah ya. Kuliyatul Mu'allimat Al-Islamiyah itu kan ada di situ itu. Jadi sistemnya itu, tapi secara umum ini profil singkat pondok saya kira mungkin yang belum tahu ya perlu disampaikan. Itu berdiri di atas tanah kurang lebih tanah wakaf kurang lebih seluas 6.000 meter persegi. Secara legal formal berada di bawah naungan Yayasan Lembah Syafaat Quran dengan akta notaris demikian itu tadi ya. Saya kira yang mengikuti dari awal sudah paham. Tapi ini di brosur ada, jangan khawatir. Nanti diulang lagi, nanti kita bawain brosur ya, biar diulang lagi. Yayasan telah mendapatkan perizinan dan lain-lain dengan alam yang ini itu untuk saya kira semua memahami lah ini cocok lah untuk pendidikan itu dengan alam yang seperti ini. Nanti videonya bisa diputer kalau misalnya kalau ke sini tadi sebenarnya profilnya itu juga bisa diputer di YouTube itu bisa ditunjukkan, bisa di-share ke yang lain. Khusus visi misi pendidikannya yang pendidikan yang KMI ya, pendidikan yang KMI Kuliyatul Mu'allimat itu menjadi pusat pendidikan yang unggul dalam membina generasi Qurani berkualitas dan berakhlakul karimah. Jadi biar cepat seperti itu. Misi menekankan pendidikan Quran dari pertama membaca,
kedua memahami, ketiga menghafal, dan keempat melaksanakan. Nah ini yang terakhir nggak usah ditanyakan, itu paling pol angele para rata-rata bisa membaca. Jadi target kita paling tidak output yang keluar dari sini nanti itu bisa membaca, memahami, dan menghafal. Paling tidak kalau nggak hafal semuanya ya hafal kulhu saja kan gitu. Nah, terus melaksanakan, nanti ada outputnya itu menanamkan nilai-nilai mukminah, nilai-nilai mukminah karena ini putri ya, jadi mukminah orang yang beriman. Nah ini iman dengan berbagai ragamnya. Alimah mempunyai pengetahuan, amilah mampu melaksanakan tadi itu, mujahidah mampu berjuang, bukan hanya leda-lede meskipun perempuan itu harus jadi mujahidah. Yang berikutnya mukhlisah, itu ikhlas, punya jiwa keikhlasan gitu loh, karena panca jiwa di kita itu salah satunya keikhlasan tuh. Jadi itu karakter yang harus alumni kita itu ditarget punya karakter demikian. Terus yang ketiga memberikan pendidikan keterampilan dalam bidang manajemen. Jadi juga dibekali keterampilan seperti yang diharapkan Pak Koko tadi itu, bahwa jadi orang itu kaya gitu. Kita berikan keterampilan manajemen, pendidikan Quran dengan pendekatan prophetic parenting. Jadi manajemen pendidikan tadi itu bisa mendidik anak khususnya itu tadi. Karena kan orang tua itu khususnya ibu itu kan guru yang terdekat terhadap anak-anaknya. Bagaimana cara Rasulullah mendidik anak, itu yang akan kita sampaikan. Nah ini baru target lulusannya. Ini rata-rata yang jadi pertanyaan orang, SKL, standar kompetensi lulusan. Tak salah saya. Standar kompetensi lulusan. Jadi targetnya lulusannya itu, pertama dapat melanjutkan di perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri dengan beasiswa. Jadi target kita nanti ini yang sudah kelas 3 ini ya, kelas 3 ya, besok naik kelas 4, itu nanti lulus itu bisa masuk perguruan tinggi favorit, paling tidak nanti di DIY ini dengan beasiswa. Itu insya Allah nanti bisa itu, gitu ya. Karena belum, nanti kalau sudah terbukti nanti kita paparkan. Ini ada 4 orang ya, yang kelas 3 yang 4 orang, nanti tambah yang intensif berapa orang itu? 2 atau 3? 2, berarti 6 orang harus masuk dengan beasiswa semua ke perguruan tinggi. Kalau hafal 10 juz, terus nanti bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, saya 50% jamin nanti bisa dapat beasiswa itu. Berani kan ini santri ya? Yang kelas 3 intensif juga? Berani harusnya. Tuh, nah nanti akan kita umumkan itu untuk mencari biar dapat lebih banyak santri. Terus berikutnya dapat mengajar Al-Quran di berbagai tingkatan pendidikan formal dan non formal. Nah itu sudah mulai, buktinya Pak Dodo bisa mengajar TPA. Ini meskipun baru beberapa hari gitu. Nah nanti salah satu bentuk pengabdiannya bisa jadi mengajar TPA ke masjid-masjid itu tadi. Sehingga ini menunjukkan dapat mengajarkan Al-Quran di berbagai tingkatan pendidikan, baik formal maupun non formal. Jadi ngajar Al-Quran di sekolah, jadi guru Al-Quran di sekolah, baik TK dan lain-lain. Nah, nanti dengan metode-metode yang ada kayak Umi, Iqra dan seterusnya kan itu. Ini yang perlu ini, istilahnya teman-teman Ansor ini perlu menekankan ini gitu loh. Terus berikutnya dapat berkomunikasi dan ceramah di depan umum dengan bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris secara aktif. Ini kita proses terus-menerus ya, tapi ini target memang. Semua standar pondok modern aktif di 3 bahasa itu, bahasa asingnya paling tidak itu bahasa Arab dan bahasa Inggris itu. Dan sudah terbukti lah itu, yang alumni pondok yang lama maksudnya, bukan dari sini kan belum ada alumninya di sini. Nah tapi ini nanti memang, dan itu sudah ada ahlinya, ada Ustadz In'am khusus bahasa Arab, ada Ustadz Aizdar yang bahasa Inggris itu. Nanti kita hadirkan juga native speaker, juga kita siapkan layar ini sebenarnya untuk langsung melihat ceramah-ceramahnya orang Arab, termasuk berita-berita itu loh, yang dari Arab itu langsung praktek memahaminya dari YouTube yang live dari sana itu dengan TV ini sebenarnya tujuannya itu. Terus berikutnya yang keempat menguasai keterampilan. Nah ini keterampilan ini bisa salah satu ini tata boga tadi itu yang tadi itu. Jadi
kayak masak memasak seperti ini kan termasuk tata boga, tata busana, tata rias, pemasaran digital, dan administrasi perkantoran. Ini kan standar umum ya, sebenarnya kayak komputer dan lain sebagainya itu standar umum. Nah ini nanti paling tidak harus menguasai itu. Ini, jadi kalau masuk ke pondok, kalau masuk ke Roji Syafaat, target lulusannya itu seperti ini loh, gitu nanti itu. Jadi kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu kita memastikan, maksudnya berupaya memastikan sekuat-kuatnya bahwa mereka akan dapat beasiswa. Itu pun perguruan tinggi favorit, gitu loh. Tapi dengan keterampilan ini, wes kuliah gratis neng perguruan tinggi yang hebat, iso ngajar Al-Quran, iso pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, nah punya keterampilan kehidupan sehari-hari. Itu targetnya. Punya orang percaya ngomong angel-angel. Itu tunggu 3 tahun lagi nara percaya ini. Ini Pak Wid katanya sama istri. Di mana ini Pak? Harusnya bisa mendengarkan ini biar lebih yakin. Karena yang paling meragukan katanya. Nah, terus kalau ada yang bertanya, sistem KMI itu apa? Kan gitu toh. Nah ini kan nggak ada ini. Di Jogja ini kan minim sekali. Yang ada itu kalau tidak salah adanya di Baitus Salam itu baru, terus Rodotus Salam. Yang lain-lain ini nggak ada. Baru di kita juga ini. Yang khusus putri hanya di Roji Syafaat. Nah, sistem KMI ini, pendidikan KMI merupakan hasil istihad para pendiri Pondok Modern Gontor. Itu saya kira sudah bisa dibaca di situ ya. Dan itu sudah dilakukan sejak tahun 1926. Nah, kurikulum ini saat ini sudah diakui memenuhi standar nasional pendidikan seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan nama Satuan Pendidikan Muadalah, gitu loh. Jadi sistem pendidikan di kita itu kan ada tingkatan sistem pendidikan nasional itu yang SD, SMP, SMA, itu kan. Terus perguruan tinggi. Ada lagi yang di bawah Kementerian Agama, MI, MTS, Aliyah. Nah, ada lagi yang di bawah apa itu? Menteri Pendidikan, paket C, paket A, paket B, paket C. Nah ini juga di Kemenak itu ada namanya Satuan Pendidikan Muadalah. Muadalah ini masih terbagi ke dalam 2 kelompok. Ada Muadalah Asriyah, ada Muadalah Salafiyah. Nah yang Asriyah ini rata-rata yang mu'alimin ini Muadalah Asriyah itu ula dan wusta berkesinambungan itu. Jadi akhirnya jatuh di 6 tahun. Jadi 3 tahun SMP, 3 tahun SMA itu berkesinambungan gitu loh. Gak bisa dipedot. Kalau ada yang tanya 3 tahun keluar itu melanjutkan ke SMA, ya ora iso. Nah, ini sistemnya 6 tahun gitu loh. Bagi yang tamat SD, bagi yang tamat SMP itu 4 tahun gitu loh. Kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6 itu lompatannya seperti itu. Ini harus dipahami ya. Jadi nanti saya tes ini ansor-ansor khususnya yang tua-tua ini untuk menjelaskan ini. Ini orang dong tak tatar meneh ini. Rusuh masalah ini guys. Nah, terus yang berikutnya program pembelajaran. Nah ini tadi itu program reguler itu dari tamatan SD itu 6 tahun. Program intensif dari tamatan SMP atau MTS, bahkan kalau dulu itu ada yang tamatan SMA, ada yang sarjana baru masuk, itu jatuhnya intensif. Jadi yang masuk Gontor itu barangannya Ustadz Enam itu bisa jadi ada dari intensif ya Ustadz Enam ya. Itu Ustadz Lutfi juga dari intensif, bisa jadi ada yang sarjana itu. Hah? Itu sarjana juga itu waktu masuk. Oh lulus SMA. Enggak, itu sama zaman siapa ya dulu itu yang dikirim ke Banyuwangi itu adiknya lulus SMP, kakaknya lulus SMA, masuk pondok, masuk kantor itu dikirim ke Banyuwangi, sama itu jatuhnya kelas 1 intensif. Itu dulu, tapi kalau sekarang kayaknya minim itu memang rata-rata udah nggak mau nunggak itu loh, megah mondok doan itu loh, mondok mengaji tok sebenarnya.
Itu. Jadi seperti itu. Ini sistemnya seperti itu. Tapi rata-rata ya di sini ya tamat MTS lah, tamat SMP seperti itu. Jadi nanti kebutuhannya itu 3 tahun, 4 tahun. Kelas 1, kelas 3, kelas 5 dan kelas 6. Itu di KMI. Nah saat ini karena jumlahnya dan belum dapat perizinan muadalahnya itu tadi, itu sudah kita daftarkan melalui IBS, Aisyah Islamic Boarding School di Bojonegoro. Jadi santri kita di sini itu terdaftar NISN-nya itu sekolah di sana gitu untuk yang saat ini. Jadi itu perlu kita sampaikan. Nah pondokmu orang duwe alumni kan berarti orang diakui. Betul kan gitu toh. Tapi ini sudah kita daftarkan kan tetap diindukkan itu kemana-mana. Jadi nanti tetap aman, beres seperti itu. Nah, lulusan itu tadi ijazahnya itu udah bisa dibuat mendaftar kuliah dan kita pastikan tadi itu bisa masuk perguruan tinggi favorit. Saya nggak ngomong negeri loh ini, pakai favorit yang kondang gitu loh dengan beasiswa. Terus gitu. Itu ya. Nah, terus kurikulumnya itu apa di KMI? Neng pondok ini diajari apa sekolah kok kaya ngono kuwi kan gitu toh. Nah, ini ringkasannya ada 8 itu. 8 di atas itu. Yang pertama bahasa Arab. Semua disampaikan dalam bahasa Arab. Jadi kalau pengajaran bahasa Arab di KMI itu nggak boleh dengan bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Inggris juga dengan bahasa Inggris, nggak ada dengan bahasa Indonesianya. Diartikan itu nggak ada. Tapi mungkin saat ini masihlah dibantu-bantu sedikit itu loh. Tapi kalau nanti sudah santrinya banyak itu katanya ya Ustadz Enam mesti langsung menerapkan yang aslinya gitu kan. Tapi karena sedikit dilalah santrinya telu misalnya kan. Ya ini masih perlu ini. Nah itu yang bahasa Arab. Terus berikutnya dirosah Islamiyah. Dirosah Islamiyah itu pelajaran-pelajaran keislaman itu loh. Jadi pelajaran-pelajaran keislaman dan ini ragamnya banyak sekali dari tauhid, fikih, usul fiqh, apalagi tafsir, hadis, bahasa Arab itu apa namanya? Itu masih ada lagi yang lain-lain itu ulumul hadis, mustalah hadis. Wes akeh banget lah pokoknya itu di Rosa Islamiyah itu. Kelas 2 ke atas menggunakan bahasa Arab. Itu. Terus kurikulum yang ketiga kependidikan dan keguruan karena tadi itu kuliatul mu'allimat itu untuk menjadi guru maka dia itu ada dibekali kependidikan dan keguruan itu ada ilmu tarbiyah itu jadi tarbiyah wa taklim itu selain itu ada yang bahasa Indonesia juga ya kalau nggak salah itu apa psikologi pendidikan apa ya jadi ada pelajaran psikologi pendidikan itu. Terus yang keempat itu bahasa Inggris disampaikan dengan bahasa Inggris itu masalah bahasa. Habis itu ilmu pasti itu matematika, berhitung dan akuntansi. Nah, bedanya ning endi itu harus ikut sekolah dulu itu matematika bagaimana, berhitung bagaimana, akuntansi bagaimana. Yang keenam ilmu pengetahuan alam, biologi, geografi, fisika, kimia. Itu ilmu pengetahuan sosial, sejarah, psikologi, sosiologi dan kewarganegaraan dan keindonesiaan. Alias PPKN kalau di luar, tapi kita memang ada kurikulumnya, ada susunannya tersendiri itu masalah itu PPKN itu. Nah, terus kegiatan ekstrakurikuler itu pidato 3 bahasa. Ini memang berproses ini ya dengan jumlah santri bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus organisasi santri, pesantren modern, kesenian hadroh itu yang di pondok modern nggak begitu banyak kemana-mana, tapi itu di sini ada. Kesenian hadroh, tata rias, tata boga. Nah ini nanti kita upayakan berikutnya kayak desain komunikasi visual. Tapi yang paling rutin itu nanti memang berikutnya yang perlu kita jalankan pramuka. Itu yang umum di mana-mana pondok modern. Jadi kepanduannya itu ya pramuka gitu. Jadi pramuka pada umumnya itu kayak nasional. Terus kegiatan belajar mengajar itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 14 siang. Ustadz-ustadzah itu ini kalau perlu diketahui yang mengajar di sini itu alumni Pondok Modern Darussalam Gontor dan telah menamatkan pendidikan sarjana hingga magister dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti UIN Sunan Kalijaga, UII Yogyakarta, Unida Ponorogo, Al Azhar Kairo. Ini wis mulai.
dan lain-lain. Rapopo, wis ketulis ya. Kita panggil lagi besok itu ya. Jadi itu. Nah ini yang tetap. Itu ada dari Amikom itu, terus dari Ustadzah Husnul Khotimah Eskom juga itu. Ini yang sebenarnya dari yang itu yang Ustadzah Neni. Nah, terus ini yang berikutnya udah ini. Nanti ini yang profesor-profesor ini jadi ini kita itu nanti tetap kita jadwalkan ngisi ya untuk tamu seperti itu. Itu memang benar itu ada 3 profesor yang memang bersama kita itu, dan beberapa kali kesini itu Profesor Bermawi itu udah rutin itu jelas itu. Itu bisa dibantu menjelaskan itu nanti. Nah, fasilitas saya kira seperti yang kita lihat itu sudah umum lengkap itu masjid, asrama, dapur, MCK, lapangan olahraga, perpustakaan, koperasi dan kantin. Laboratorium itu yang masih terbatas. Nah, ini sebenarnya ada 3 prestasi yang selama ini sudah kita miliki dari santri-santri kita itu. Pertama itu finalis Lomba Hadroh Hari Santri Nasional tahun 2024 se-Kabupaten Kulon Progo itu loh. Jadi finalis loh. Jadi itu yang harus disampaikan itu. Terus juara 1 Islamic Storytelling di Pesantren UII Yogyakarta itu. Apa santri kita siapa namanya? Bila ada yang bunyi yang ngasih. Terus sebenarnya ada satu lagi kemarin yang lomba kaligrafi itu nomor berapa? Juara 3. Juara 3. Dari 3. Itu udah Pak. Apa dari 2? Juara 3 lomba kaligrafi itu. Nah, terus ini kalau ada orang yang bertanya, makanya udah kita siapkan di sini apa hubungannya pesantren modern Roji Syafaat dan pondok modern Gontor, itu kita tuliskan di situ. Yang pertama yang jelas itu dari sisi nama itu diberikan langsung kan gitu, saya kira semua sudah tahu itu. Ini cuma butuh menjelaskan saja. Terus habis itu kita memang bukan otomatis ya, tapi memang kita aktif selama ini itu di forum pesantren alumni Gontor FVAG itu. Bahkan kita merencanakan dalam waktu tahun ini akan menjadi tuan rumah pertemuan FVAG sejateng di IY kayak gitu. Jadi ini agar jadi ini tadi, dan nanti akan kita hadirkan Kiai Anang dari Tazaka itu harapannya juga untuk melejitkan fundraising pembangunan kita gitu. Ini insya Allah tahun ini itu nanti kita programkan. Tadi mungkin belum sempat tersampaikan karena masih cuma omon-omon sementara ini. Terus untuk biaya pendidikan itu di sini itu per tahunnya itu dipastikan itu uang tahunan itu 6 juta ya. Belum ditambah tahun ini. 6 juta dapat diangsur paling tidak 6 kali selama 6 bulan atau 12 kali dalam 1 tahun. Nah, terus bulanannya itu 600.000 sudah uang makan 3 kali sehari dan asrama kan itu. Wis ora bayar listrik, ora bayar apa-apa, sekolah apa ning endi sakmene dengan target lulusan kaya ngono kuwi mau lho. Lah iki sing mikir sing judeg. Nah, itu pun masih kita siapkan sistem beasiswa. Jadi ada program beasiswa khusus untuk yatim, kemudian duafa. Ini yang ketika kontrak belajar, ini yang perlu kita jelaskan. Beasiswa kontrak belajar itu apa? Jadi ini menjembatani beberapa wali murid, calon wali santri nantinya itu biasanya ini kan yang tertarik mondok itu orang-orang kelas menengah. Ini berdasarkan, jadi saya nyusun ini termasuk ini berdasarkan idenya Pak Nur. Market kita itu, jadi target santri kita itu sebenarnya yang rata-rata orang yang pengen mondok itu orang kelas menengah gitu loh, menengah hampir ke bawah gitu loh. Jadi pengen anak itu aman belajar ning pondok, tapi biayanya cukup kan gitu toh. Nek misalnya segini itu tadi 600 per bulan masih mikir ya wis kira-kira isone mampu ning piro gitu loh. Nah, beasiswa kontrak belajar ini nanti menandatangani saya sebulan mampune 1 juta gitu loh. Aku malah gue iki piye? Wis pepene wae 600 ya.
Artinya seperti itu. Paling tidak itu nanti, jadi kalau ada yang bertanya dan lain sebagainya itu ini bisa disampaikan. Kalaupun kayak Ustadz Sarton itu jawabnya kayak yang tahun kemarin itu sudah tepat. Anakmu lebok ke pondok lah, kurang iso bayar. Saiki sak duwemu apa bar panen entuk gabah pirang karung yo tok gawa rapopo. Nah, ini maksudnya beasiswa kontrak belajar. Kontrak kok beasiswa kontrak itu dengan Ustadz Sartono duwe gabah pira digawa ning pondok gitu loh. Nah, ini nanti lebih kita tertibkan lagi. Tapi gitu juga nggak apa-apa. Kan gitu, sah-sah saja. Yang dimaksud itu. Gitu, gelombang 1 ini sudah habis, ini tinggal intinya nanti masuk itu 1 Juli lah kayak gitu. Diingat lagi ini perlu kita sampaikan, brosur-brosur itu tadi perlu kita ini, terus nanti landing page dan lain sebagainya ini sedang kita proses, kita samakan dengan brosur-brosur ini dan akan kita upayakan untuk kita sebar secara organik, bukan secara iklan ya. Karena iklan itu setelah kemarin saya belajar di tempat Pak Nur, ini ternyata ya begitulah gitu kan. Intinya seperti itu. Butuh biaya, intinya seperti itu. Nah, ini maka ini ustadzah yang pengabdian ya, ustadzah yang pengabdian, tolong dibantu menyampaikan informasi ini. Mungkin punya tetangga, punya apa lagi ya? Saudara kayak gitu yang kira-kira punya tadi itu anak perempuan usianya masuk pondok itu tadi tamat SMP atau tamat SD, apalagi tidak mampu, itu bisa bantu mereka itu dengan mengirimkan ke sini kayak gitu. Itu malah bantu mereka atau itu gitu. Daripada mereka malah nggak sekolah ataupun cuma sekolah ala kadarnya. Karena anak-anak yang PKL di tempat saya itu juga ternyata pada sekolah itu ala kadarnya. Negeri kan nggak bayar. Sekolahnya jurusannya DKV, desain komunikasi visual. Tapi anaknya nggak punya laptop, ya akhirnya PKL ngapain di tempat saya? Ya cuma packing barang. Ini kan jadi orang nyambung, gitu loh. Kasihan juga saya itu sebenarnya. Nah tapi nggak punya laptop, jurusannya DKV harus desain, saya harus bagaimana gitu kan? Kalau saya ngasih mereka laptop, saya terlalu hebat nanti jadinya kan, malah PKL ke tempat saya semua mengharap laptop, kan saya yang buat kan gitu. Jadi itu ya ini yang perlu kita ini kan, paling tidak ya masuk pondok ini lebih aman itu. Jadi nanti akan jadi enak. Saya kira itu kegiatan lain di pesantren ini tadi saya kira sudah disampaikan, tapi tadi hanya salah satu yang rutin sudah berjalan sampai saat ini itu majelis dzikir, unit usaha produktif ini yang megap-megap ya. Kita coba buka, tarik ulur, tutup, buka, tutup. Lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf. Wakaf ini memang nanti akan secara terpisah dan kebetulan malam hari ini Ustadz Roni itu sudah saya japri juga tadi itu. Kebetulan belum bisa datang, beliau akan berdua nanti menggawangi khusus persoalan wakaf ini, baik wakaf tunai maupun wakaf produktif, wakaf tanah dan seterusnya. Memang secara legal nanti kita urus perizinannya secara berbeda. Terus ini Taman Pendidikan Quran atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran itu sudah mulai berjalan dan nanti kita targetkan akan jadi lebih bagus dan akan kita fotokopi ke masjid-masjid lainnya nanti itu di Kulon Progo gitu. Coba deh ya. Setelah nanti mulai kelihatan gitu. Terus nanti ini yang terakhir, ini bukan masjid ini, majelis kok jadi masjid ini ya, majelis Husnul Khotimah, masjid Husnul Khotimah. Jadi nanti tadi yang sudah dirancang tadi majelis Husnul Khotimah ini nanti segera akan kita ini kan. Nah, mungkin itu yang perlu perlu penjelasan. Nanti kalau ada hal yang kurang jelas, ada yang bertanya bisa WA ke adminnya bagaimana tentang tadi itu beasiswa, bagaimana program pendidikannya dan lain-lain. Ini tugas berat kita. Mungkin nanti akan kita ulang lagi berkali-kali karena sering menjadi pertanyaan orang. Dan iki belajar iki kepiye, sing dipelajari apa gitu. Dari orang-orang sekitar sini di mana-mana kebanyakan seperti itu. Pak Hendra itu mondokkan anaknya ke pondok Baitus Salam, Rodotus Salam itu karena percaya aja, dia nggak ngerti juga itu di sana diajarin apa. Itu ya alhamdulillah. Tapi bismillah insya Allah pokoknya mondok ini kau metu iso kan gitu tuh.
Bisa urip paling ora kan itu. Urip bener kan gitu. Bismillah. Nah, ini kita niatkan, kita sampaikan ke sebanyak-banyaknya orang, siapapun dan dimanapun itu gitu.